Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Juwita, NIM 23073008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pra-UTS mata kuliah Statistika. Eh, Pada perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang diterapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Instruksi pertamanya yaitu kita diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM kita. Misalnya NIM saya yaitu 23073008. Digit pertamanya yaitu 2 dan dua digit terakhirnya yaitu 08. Jadi saya mengambil total datanya yaitu 208. Dan yang pertama di sini pertanyaannya yaitu menjelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang pertama yaitu MEAN. Di sini datanya sudah saya ambil sebanyak 208, di mana data tersebut sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan yang pertama yaitu mencari MEAN secara manual, di mana kita menjumlahkan semua data tersebut dengan membagi dengan total datanya yaitu 208. Dengan hasil yang didapat yaitu 405,51. Jadi, min dari data tersebut adalah 405,51. Yang kedua yaitu mencari min dengan menggunakan function Excel dengan cara menggunakan rumusnya yaitu sama dengan average pada tabel yang ingin dimasukkan jumlah minnya. Lalu kita memblok semua angka dan diklik enter. Dan di sini hasilnya yaitu 405,51. Dan berikutnya yaitu mencari median secara manual dengan cara mengurutkan semua data dan mencari angka tengahnya. Di sini saya sudah mengurutkannya dari angka yang terkecil hingga terbesar. Di sini saya mendapatkan bahasan mediannya yaitu 410 karena eh, median tersebut yaitu nilai tengah, di mana nilai tengahnya dari 208 data tersebut yaitu 410. Dan dengan cara mencari median dengan rumus function Excel-nya yaitu memasukkan rumus sama dengan median, lalu memblok semua datanya dan kita mengklik enter. Dan data tersebut akan keluar hasilnya yaitu 410. Yang berikutnya itu kita disuruh mencari modus dengan secara manual. Caranya itu dengan mencari angka yang paling banyak muncul. Di sini saya sudah melihat angkanya yang paling banyak muncul yaitu 410 yang munculnya sebanyak 5 kali. Dan ada juga data-data yang lain seperti 301 itu jumlah datanya itu ada 3 dan yang lainnya ada 4 dan yang banyak muncul yaitu 410. Jadi kita bisa mengetahui bahwasan modusnya itu 410. Dan mencari modus dengan menggunakan rumus eh, function Excel yaitu caranya yaitu sama dengan mode lalu kita eh, memblok semua data kemudian mengklik enter dan hasilnya keluar yaitu 410. Lalu di sini ada pertanyaan berikutnya yaitu menggunakan STEAM and leaf plot untuk mengelompokkan data dan apa yang bisa kita simpulkan. Baik, di sini saya sudah membuat menggunakan sistem STEAM and leaf plotnya yaitu dengan cara uh, STEAM-nya itu batangnya dan leaf-nya itu stemnya itu batang dan leafnya itu daunnya. Di mana yang stem itu kita mengambil
dua digit pertama, yaitu misalkan contohnya datanya itu 301, jadi kita menaruhkan yang stemnya itu 30 dan leafnya itu satu digit terakhir, yaitu contohnya 301 berarti leafnya itu satu, dan seterusnya. Dan di sini ada juga kayak 31 berarti data sebenarnya itu 311, di mana stemnya itu 31 dan leafnya itu satu, dan seterusnya. Dan di sini ada count, yaitu jumlahnya, dan dari jumlah semuanya kayak sejenis 30 itu terdapat 10, dan yang 31 10 juga, dan sudah saya jumlahkan semuanya itu terdapat semuanya yaitu jumlahnya 211. Dan di sini saya dapat menyimpulkannya, yang pertama yaitu range-nya adalah angka dari 301 sampai 500. Jadi bisa dikatakan kalau range-nya dari data tersebut adalah 109. Dan barisan left 45 adalah barisan yang paling banyak, yaitu berjumlah 16. Dan barisan left 50 adalah barisan yang paling sedikit, yaitu berjumlah 3 dari semua data. Dan total keseluruhan dari stem dan leaf-nya adalah 211. Dan di sini saya juga dapat menyimpulkan bahwa Sunstem and Leaf Plot itu adalah alat yang efektif untuk mengelompokkan data sambil mempertahankan informasi numerik asli setiap pengamatan, serta memudahkan kita menganalisis distribusi dan karakteristik data. Lalu di sini kita juga disuruh menjelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang pertama yaitu kita disuruh mencari range, di mana mencari range secara manual yaitu caranya eh, mengurangi data terbesar dikurang data terkecil, di mana data terbesarnya yaitu 500 dan data terkecilnya 300 sama dengan 109. Mencari ranks dengan menggunakan function Excel-nya, yaitu dengan rumusnya, dengan kita memasukkan rumus sama dengan data terbesar kurang data terkecil, dan jumlahnya 199. Dan di sini juga mencari varian secara manual. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya dan dapat dihasilkan yaitu eh, 3 3382,26 dibagi 280 dikurang satu, dan dengan hasilnya yaitu 16,33. Dan mencari varian dengan menggunakan function Excel dengan memasukkan rumusnya sama dengan var TTS, lalu memblok semua data dan klik enter, dapat hasilnya 3382,26. Dan yang selanjutnya itu mencari standar deviation secara manual, yaitu rumusnya S sama dengan akar dari 16,33 sama dengan 4,04. Dan mencari standar deviation dengan menggunakan function Excel dengan memasukkan rumus, yaitu sama dengan stdef titik S, lalu memblok semua data dan klik enter. Dan di sini yang berikutnya itu ada tabel distribusi frekuensi. Kita disuruh membuatkan tabelnya, di mana di sini ada ranknya yaitu 199, variasinya 3394,907, dan standar deviationnya yaitu 58,26583. Dan data terkerjanya di sini terdapat 301, data terbesarnya 500, range-nya 109, banyak. Di sini kita disuruh cara mencari banyak kelas intervalnya. Ya, dengan memasukkan rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log, dan kita memblok semua data dan klik enter. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya yaitu secara
dapat hasilnya yaitu 8,72. Dan cara mencari intervalnya dengan cara min ditambah interval. Dan di sini intervalnya hasilnya 24,9. Dan di sini juga kita disuruh mencari jumlah intervalnya, yaitu dengan menambahkan interval kelas dan data intervalnya. Di sini sudah terdapat datanya, di mana yaitu kelas pertama yaitu 301 ditambahkan dengan data intervalnya yaitu 24,9 ditambah 301 menjadi 325,9 dan seterusnya. Dan di sini ada juga titik tengahnya di mana 301 ditambah 325,9 sama dengan dibagi 2 sama dengan hasilnya 313,45. Dan ada juga frekuensinya yaitu 26, persenannya 12,3 dan persen kumulatifnya 12,3. Dan selanjutnya, dan hasil dari frekuensinya yaitu jumlahnya 211 dan jumlah persenannya yaitu 100. Dan sini ada juga terdapat histogram datanya, di mana yaitu data 300, 325, 350, 375, dan sampai 500. Dan di sini pertanyaan yang terakhir yaitu pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut di mana yaitu X bar dikurang ZA dibagi 2 dan di sini juga terdapat kali S dibagi akar dari 6 lebih kecil dari theta yaitu lebih kecil dari X bar ditambah ZA dibagi 2 dan dikali S dibagi akar. Jawabannya yaitu X bar sama dengan 405,51, eh, S sama dengan 3382,26, A sama dengan 1 dikurang 95% sama dengan 5% sama dengan 0,05 dibagi ZA bagi 2 sama dengan Z0 eh, koma 025 sama dengan 1,96. Dan 405,84 dikurang 1,96 dikali 3382,26 dibagi akar 28. Dan hasilnya di sini yaitu negatif 53,65. eh kurang kurang lebih dari eh theta kurang lebih dari 865,33. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.